Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Firmansyah, BP 18110030. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi mata kuliah keamanan sistem informasi. Jadi sekarang kita akan membahas tentang bab 10 gitu. Di bab 10 ini tentang keamanan email. Nah, gimanakah penjelasannya? Oke, mari kita bahas gitu ya. Nah, yang pertama, pada poin pertama kita akan mengenal yang namanya format keamanan email gitu. Nah, jadi yang format keamanan email ini kita sebelum kita masuk ke pembahasannya kita harus tahu dulu nih kira-kira email itu apa sih gitu. Nah, jadi mendengar kata email pastinya kita sebagai mahasiswa sistem informasi tidak asing lagi dengan namanya email ya. Yang mana kita sering menggunakannya baik itu untuk kepentingan kuliah ataupun kepentingan lainnya gitu. Nah, jadi di sini kita akan bahas dulu apa itu email. Email adalah singkatan dari electronic mail, atau di dalam bahasa Indonesianya disebut juga dengan surat elektronik gitu ya. Jadi email ini merupakan sarana yang dipakai yang biasanya untuk mengirim surat dengan menggunakan internet. Jadi email ini sudah banyak digunakan ya, baik itu misalnya di perusahaan, di organisasi, di instansi pemerintahan gitu. Jadi biasanya digunakan untuk apa sih gitu? Jadi email ini biasanya digunakan untuk mengirim pesan kepada seseorang gitu ya. Nah, jadi pesan ini akan berisi tentang hal apa yang ingin disampaikan oleh si pengirim kepada penerima gitu. Dan juga biasanya email ini juga bisa digunakan di perkantoran atau perusahaan seperti mengirim berkas-berkas yang berkaitan dengan kerjaan kantor gitu. Misalnya antara bawahan mengirim berkas kerjanya kepada atasannya dengan menggunakan email gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan email ini sangat penting gitu, pastinya kita harus tahu dulu gitu. Kalau misalkan kita harus memperhatikan yang namanya keamanan dari email ini gitu. Nah, jadi di sini kita akan membahas yang namanya aspek keamanan dalam pengiriman email. Yang pertama itu ada namanya confidentiality. Nah, confidentiality yaitu menjamin kerahasiaan pesan. Maksudnya gimana? Nah, jadi pada email ini dia itu sangat menjamin gitu kerahasiaan pesan yang dikirim oleh pengirim kepada penerima. Nah, jadi yang pesan ada di dalamnya itu tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan gitu ya. Tidak ada hak untuk membaca, tidak bisa membaca karena pesannya itu sangat dirahasiakan gitu. Jadi, kalau menggunakan email itu dia sangat menjamin keamanan dari pesan yang dikirim. Yang kedua ada namanya message integrity, yaitu menjamin integritas pesan gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, kira-kira integritas itu apa gitu. Jadi, integritas adalah keaslian dari satu data gitu ya. Itu disebut dengan integritas, keaslian, tidak ada yang berubah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang berlebih gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada pengirim yang mengirim pesan kepada penerima, pesannya tuh apa adanya gitu, nggak ada yang dikurangkan dan nggak ada yang dilebihkan. Yaitu integritasnya sangat dijamin gitu. Yang ketiga, ada non-repudiation, yaitu memberikan bukti dan menjamin bahwasanya pesan tersebut dikirim oleh pesan tersebut gitu. Nah, jadi memang benar. Jadi pesan ini memang benar dikirim oleh orang yang mengirim pesan gitu. Sehingga tidak bisa disangka lagi bahwa ia pernah mengirim pesan tersebut gitu.
Nah, jadi misalnya nih, Rian ingin mengirim pesan kepada teman Rian. Nah, jadi pada saat Rian mengirim pesan kepada teman Rian, gitu, itu akan terdeteksi dan terbaca kalau misalkan yang pengirimnya itu memang Rian gitu. Nah, jadi Rian sebagai pengirim tidak bisa mengelak lagi kalau misalkan dia yang mengirim pesan gitu. Yang terakhir ada authentication, yaitu menjamin keautentikan pesan bahwa pesan tersebut memang berasal dari si pengirim pesan dan penerima pesan juga benar-benar sebagai penerima pesan gitu. Maksudnya apa? Jadi autentik ini kan maksudnya, ini menurut pemahaman saya, autentik itu kan kayak apa ya? Kayak keaslian gitu, keaslian dari pesannya gitu, keaslian dari pengirimnya gitu. Kalau misalkan pesannya itu memang benar-benar dikirim oleh si pengirim gitu, dan juga pesannya juga diterima oleh si penerima pesan email gitu ya. Oke, tentang format keamanan email kita sudah selesai bahas. Selanjutnya kita bahas lagi poin kedua. Nah, jadi pada poin kedua ini ada tentang penyadapan. Kenapa sih penyadapan itu bisa terjadi gitu? Jadi penyadap ini ada potensi gitu. Jadi potensi penyadapan ini dapat terjadi karena pengiriman email menggunakan protokol SMTP. Apakah itu? Jadi protokol SMTP atau Simple Mail Transport Protocol yang tidak menggunakan enkripsi gitu. Nah, jadi gini, sekarang kita pahami dulu kira-kira enkripsi itu apa. Nah, jadi enkripsi itu adalah yang mana pesan yang awalnya bisa dibaca gitu ya, bisa dibaca oleh pengguna dengan kita mengenkripsi datanya. Nanti datanya itu akan diacak gitu, akan diacak misalkan huruf A diganti dengan titik misalnya. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang tidak berkepentingan yang masuk ke email kita dan untuk mencoba membaca email kita, itu tidak akan bisa. Karena apa? Karena emailnya itu sudah dekripsi gitu. Nah, jadi biasanya penyadapan ini bisa terjadi apabila yang SMTP-nya itu tidak dienkripsi, itu tidak menggunakan enkripsi, atau datanya itu tidak diubah gitu, atau tidak diacak gitu ya. Nah, jika kita berada pada satu jaringan yang sama dengan orang yang mengirim email ya, atau yang dilalui oleh email, maka kita bisa menyadap email dengan memantau port 25, yaitu port yang digunakan oleh SMTP. Selanjutnya, agar aman dari penyadapan, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan, atau ada cara dalam mengamankan email gitu. Yang pertama, penggunaan enkripsi untuk mengacak isi pesan atau email. Nah, tapi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya enkripsi itu sangat penting gitu pada saat kita mengirimkan pesan kepada orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pesan kita tadi tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan gitu. Nah, ini kan kalau misalkan pesan kita dapat dibaca oleh orang yang berkepentingan, itu pastinya dapat menimbulkan hal yang sangat berbahaya gitu. Misalnya nih, dalam sebuah perusahaan, dia mengirim sebuah pesan kepada perusahaan lain tentang strategi pemasarannya misalnya. Nah, jadi kalau misalkan strategi pemasaran tadi jatuh ke tangan salah, maka bisa jadi perusahaan yang mengirim pesan tadi bisa mengalami kebangkrutan gitu. Karena strategi pemasarannya sudah diketahui oleh orang lain. Poin kedua, cara mengamankan email juga dapat menggunakan program atau tools yang dapat mempermudah atau mengotomat. Nah, jadi kan dalam menggunakan tool ini dengan tujuan untuk mempermudah atau mengotomasi. Maksudnya gimana mengotomasi itu? Misalkan contohnya kayak pretty good privasi gitu. Atau juga biasa disebut dengan PGP. Selanjutnya
GNU-PG gitu atau dan spam. Selanjutnya kita membahas tentang email palsu. Jadi apa sih itu email palsu gitu ya? Jadi email palsu adalah email yang tidak asli gitu. Maksudnya gimana? Jadi emailnya itu dikirim tapi dia tuh kayak gini misalnya. Pada prinsipnya, koneksi email awalnya mempermudah membuat email palsu, memudahkan membuat email palsu gitu ya, dengan membuat header sesuka kita. Sehingga perlu adanya pengecekan header email untuk mengetahui asal email dan bisa juga menggunakan teknologi digital signature. Nah, jadi bagaimanakah cara untuk melindungi kita atau user dari email palsu itu? Kita dapat dengan melihat header email gitu. Jadi header itu kan kepala atau judul dari emailnya gitu. Dan memperhatikan tempat yang sudah dilalui oleh email tersebut. Kita harus kita harus memperhatikan kira-kira email yang masuk ke kita itu dia tuh sudah kemana aja gitu ya. Dia tuh sudah masuk ke email yang mana saja gitu atau dikirim oleh ke siapa saja gitu ya. Kita harus lihat itu. Kalau misalkan emailnya itu nggak jelas, maka bisa pastikan emailnya itu palsu gitu. Kita masuk ke poin keempat yaitu penyusupan virus. Oke. Nah, jadi sebuah virus email itu dapat berupa kode komputer yang dikirimkan sebagai lampiran catatan email yang jika diaktifkan akan menyebabkan beberapa efek yang tidak dikehendaki dan biasanya sangat berbahaya gitu. Seperti menghancurkan file data itu pada hard disk dan menyebabkan lampiran yang akan di-remailer untuk semua orang dalam buku alamat gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada tuh kita menerima email, kita menerima pesan dari orang lain, tapi di dalamnya di dalam email itu orang tersebut menyelipkan virus gitu. Nah, jadi virus ini dapat merusak file atau hard disk yang ada di dalam komputer gitu atau yang ada dalam perangkat kita. Ini pastinya sangat berbahaya ya. Jadi kita harus perlu menangani hal ini supaya kita tidak mengalami penyusupan virus gitu. Kalau kita, jadi kita tidak akan disusupi oleh virus gitu. Nah, jadi caranya itu yang pertama dapat menggunakan antivirus dengan data signatures tertentu atau terbaru. Aplikasi harus diperbarui secara berkala gitu. Misalnya nih, contohnya gini, kita menggunakan email gitu ya, kita menggunakan email sebagai alat untuk komunikasi gitu atau sebagai media untuk komunikasi bagi Rian. Nah, jadi agar perangkat atau laptop tetap aman atau perangkat atau laptop saya tetap aman, maka saya bisa menggunakan aplikasi untuk mendeteksi virus. Nah, jadi yang aplikasi antivirus ini dia harus diperbarui dengan secara berkala. Gitu. Kalau misalkan ada perbaruan, kita perbarui. Gitu. Kenapa? Karena yang namanya virus gitu ya, dia pasti akan di upgrade terus gitu. Jadi kalau misalkan masih memakai sistem yang lama, maka bisa pastikan virus tadi akan mudah masuk ke dalam sistem atau komputer. Nah, poin yang kedua, dapat melakukan pemeriksaan terhadap virus pada level email server. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita membahas tentang spam. Poin kelima ya. Jadi spam ini adalah email yang tidak diminta oleh pengguna atau unsolicited email yang dikirim ke orang banyak gitu. Nah, misalnya gini. Jadi spam ini adalah sebuah pesan yang sebenarnya yang pengirimanya tidak menginginkan pesan itu gitu. Tapi nggak tahunya pesan ini masuk dengan sendirinya gitu. Dengan sendirinya habis itu banyak gitu ya. Sehingga ini dapat menyebabkan misalkan memori penuh atau apalah gitu atau drop lah gitu sistemnya gitu kan. Nah, jadi itu yang namanya spam itu.
Jadi contoh email yang berisi spam itu berupa iklan, undian, informasi palsu, phishing, penipuan, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada beberapa cara pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi spam ini. Di mana gitu? Pertama, kita menggunakan atau pergunakan software anti spam atau spam assassin gitu. Maksudnya gimana? Jadi kita sebagai pengguna dari email gitu ya, kita harus bisa menangani kalau misalkan kita tidak ingin email kita di spam oleh orang yang tidak tanggung jawab gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan software atau aplikasi yang dapat mengurangi atau mengantisipasi spam yang dikirim ke email kita. Nah, poin yang kedua, kita sebagai user itu disarankan menggunakan yang namanya SMTP dari ISP tempat user melakukan koneksi internet. Karena dengan menggunakan SMTP ISP, maka email akan lebih cepat terkirim dibandingkan dengan menggunakan SMTP server Indosite karena routingnya lebih pendek gitu ya. Selanjutnya poin ke-6, kita membahas tentang mailbomb. Mailbomb adalah istilah yang dipakai untuk email yang dipergunakan untuk melumpuhkan komputer yang terhubung ke internet. Nah, ingat ya. Jadi mailbomb ini adalah istilah yang digunakan untuk email yang digunakan untuk melumpuhkan komputer yang terhubung ke internet. Nah, dan bahkan yang lebih parahnya gitu ya, saking bahayanya mailbomb ini, kalau misalkan ada satu perusahaan nih, perusahaan A misalnya. Nah, jadi yang perusahaan ini terhubung semuanya tuh komputernya ke internet gitu. Gak taunya ya mailbomb ini masuk gitu ke dalam email mereka. Maka otomatis yang komputer tadi akan lumpuh gitu. Akan lumpuh karena adanya mailbomb. Ini pastinya sangat berbahaya gitu ya. Kenapa? Karena yang seperti kita ketahui sebelumnya, kalau yang namanya komputer dilumpuhkan itu pastinya sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu dapat mempengaruhi kinerja dari perusahaan gitu. Nah, sehingga kita haruslah bisa menangani hal ini. Bagaimanakah caranya kita memproteksi terhadap mailbomb? Nah, di ini ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara pembatasan kuota dari pengguna. Maksudnya gimana nih? Misalnya kita membatasi 20 MB byte kita 20 megabyte. Nah, sehingga jika email tadi terkena malware tidak mengganggu pengguna lainnya gitu ya. Selanjutnya, poin kedua, kita dapat menjalankan program yang mendeteksi mailbomb. Nah, misalnya gini, kita mendownload sebuah aplikasi nih untuk memeriksa apakah email kita itu terkena oleh mailbomb atau tidak. Jadi, cara menggunakan aplikasi. Nah, jadi aplikasi ini pastinya dia akan tahu kalau misalkan email kita terkena mailbomb. Nah, kalau misalkan sudah terdeteksi, maka kita bisa mengatasinya dengan cara apa? Dengan cara kita bisa mensiasatinya jika email sama persis dengan email sebelumnya. Misalnya, ada tuh orang yang mengirim email kepada kita, tapi email pengirimnya tuh sama aja gitu kayak sebelumnya. Maka email ini dapat dihilangkan. Namun, kinerja program khusus ini masih dipertanyakan. Kenapa? Khususnya untuk server mas yang di server mal yang banyak menerima email. Yang ketujuh, kita membahas tentang mail relay. Nah, jadi mail relay ini
adalah suatu fasilitas untuk mengirimkan email dengan menumpangkan kepada server tersebut. Nah, itu disebut dengan relay. Server itulah yang akan mengirimkan email ke alamat tujuan email. Nah, fasilitas ini mengirimkan email dengan melakukan sentralisasi pengiriman email. Bagaimanakah cara kita untuk mengatasi main relay ini gitu? Ini ada caranya, yaitu agar email tidak ditumpangi oleh email lain atau orang yang tidak bertanggung jawab mengirimkan menumpangkan emailnya kepada kita, maka dengan cara kita dapat mengatasinya dengan cara mengkonfigurasi my server sehingga tidak boleh dijadikan relay orang lain gitu atau kecuali oleh usernya. Jadi apakah akibat yang dapat ditimbulkan oleh main relay ini? Jadi akibatnya mail server akan menjadi terbebani dan juga dijadikan tempat untuk meluncurkan spamming. Nah, jadi spamming ini suatu data yang banyak gitu ya. Agar sistem yang ditumpanginya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan email server kita, maka kita harus mengkonfigurasi mail server sehingga tidak boleh dijadikan relay oleh orang lain itu kecuali user yang sendiri gitu ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, baik, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau misalkan ada cara penyampaian yang salah atau ada dari segi tutur kata yang kurang tepat, saya minta maaf karena saya sekarang masih belajar gitu ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.